Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak ketemu. Di belakang ini adalah koleksi buku saya atau perpustakaan mini saya. Udah lama banget nggak saya sentuh. Alasannya sibuk ngajar dan sibuk main handphone ketika liburan. Jadi saya berniat membaca buku ini dan saya akan rekam. Kira-kira udah direkam kayak gini saya bakal konsisten atau enggak? Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pilihan pertama yang mau mulai saya baca dan semoga ini konsisten adalah buku karya Ustadz Dr. Adian Husaini. Saya biasa panggil Ustadz Adian, yang judulnya Jangan Kalah Sama Monyet. Judul ini udah pernah saya baca, tapi jujur saya kayaknya udah lupa sama semua isinya. Tapi bacanya juga belum selesai, mungkin baru seperempat buku ini yang saya baca. Jadi semoga bisa konsisten baca buku ini. Kalian kalau nggak mau dengerin juga nggak apa-apa, ini saya rekam buat diri saya sendiri. Jangan kalah sama monyet. 101 gagasan pemandu pikiran pada era kebohongan. Kamu kuliah untuk bisa cari makan, untuk jadi orang terkenal, atau untuk jadi orang baik dan pejuang penegak kebenaran. Ketahuilah, monyet tak perlu kuliah untuk bisa cari makan. Dan ini hasil observasi terbaru di era disrupsi. Belum ditemukan monyet stres karena diputus pacar atau khawatir tak dapat kerja. Jadi, carilah ilmu dengan ikhlas, hiduplah bahagia, jangan kalah sama monyet. Cover bukunya udah sangat menyinggung saya. Let's we start to read this book. Saya juga lagi belajar bahasa Inggris. Bukan belajar sih, lebih ke recall ya. Udah mah bahasa Inggrisnya jelek, terus sekarang harus recall. Buku ini ada 514 halaman. Berikut daftar pustakanya. Dan ada setidaknya 101 bab. Kita mulai baca dari kata pengantar. Karena biasanya dari kata pengantar itu kita akan dapat insight. Biasanya. Tapi beberapa orang suka skip kata pengantar. Saya juga dulu kayak gitu. Tapi sebelum ke kata pengantar, kita baca dulu cover belakangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita akan datang pada umat manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan. Saat itu, pembohong dianggap orang jujur dianggap pembohong, pengkhianat dianggap sebagai orang amanah dianggap pengkhianat. Dan yang berbicara kepada masyarakat adalah ruwaibidhah. Ada yang bertanya, siapakah ruwaibidhah itu? Rasulullah SAW menjawab, orang bodoh yang memegang urusan masyarakat. Banyak ya sekarang. Nabi SAW pun mengingatkan bahwa umat Islam akan mengikuti sunnah Yahudi dan Nasrani sedikit demi sedikit. Bahkan jika mereka masuk ke lubang biawak pun akan diikuti juga. Juga suatu saat, kata Nabi SAW, akan tiba masa yang penuh dengan fitnah, laksana malam gelap gulita. Pagi hari seorang masih beriman, sorenya dia sudah kafir. Begitu sebaliknya, dia jual agamanya dengan godaan dunia. Oke, saya termasuk. Tahun 2016, istilah post-truth ditempatkan oleh Kamus Oxford sebagai kata paling fenomenal pada 2016. Dan era kebohongan pun tiba, di mana-mana informasi kacau, berita tak diklarifikasi kebenarannya, berita diterima sesuai selera. Pada era kebohongan ini, menjaga pikiran dan iman dari paham-paham menyesatkan kian tak ringan. Virus-virus pemikiran liberalisme, sekularisme, relativisme, feminisme, ateisme, dan sebagainya kini bergentayangan secara bebas dan masif, merusak pemikiran dan keimanan.
Nah, tubuh kita perlu imunitas fisik. Jiwa dan pikiran kita pun perlu imunitas. Insya Allah, 101 gagasan pilihan yang ada di buku ini laksana vaksin pemikiran. Amin. Fungsinya membentuk pola pikir sesuai dengan Islamic worldview untuk meningkatkan imunitas pikir. Maka, insya Allah buku ini menjadi pemandu pikiran pada era kebohongan. Selamat membaca, semoga meraih ilmu dan hikmah. Amin. Sebelumnya, mungkin nanti di sini ada beberapa kata bahasa Inggris yang mungkin nanti saya pengucapannya bisa salah atau pronunciation-nya bisa salah, dan saya juga tidak akan membacakan ayatnya di sini, tapi yang akan saya bacakan adalah terjemahnya aja. Saya mohon maaf kalau memang tidak sempurna. Lagi-lagi ini buat saya aja. Tapi kalau teman-teman mau denger, semoga menjadi berkah ilmu buat saya.